Kalau orang muslim dengan non muslim kan nggak boleh nikah ya. Wala tungkihul musyrikati hatta yu'minna walau a'jabatkum, begitu Al-Qur'an mengatakan. Jangan nikah dengan orang musyrik kecuali dia sudah beriman, walaupun dia itu mengagumkan, membuat kamu terpukau ketemu orang Vietnam. Walaupun terpukau, ya itu manusiawi terpukau itu ya. Tapi jangan nikah kecuali dia sudah beriman. Dengan ahlul kitab itu orang Islam boleh nikah. Ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Ahlul kitab itu adalah orang-orang yang menjalankan agama Yahudi dan Nasrani. Nasrani itu Kristen. Tapi dia benar-benar mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Nabinya orang Kristen itu kan Nabi Isa. Tapi karena ada tahrif, ada perubahan, jadi umat agama yang dari Allah diturunkan kepada Nabi Isa disebarkan kepada umatnya. Setelah Nabi Isa nggak ada, itu diubah oleh umatnya. Nah, yang mengubah ini sudah bukan ahli kitab ini. Yang ahli kitab itu adalah betul-betul murni sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibawa oleh Nabi Isa. Pertanyaannya sekarang ada nggak ahli kitab itu? Itu harus dikaji ya. Butuh kajian lebih mendalam itu ya. Saya nggak berani memvonis ini ahlul kitab, ini tidak, karena kita belum mengkaji. Jadi harus dikaji, didiskusikan dengan mendatangkan beberapa ahli untuk memberikan identitas apakah itu ahlul kitab atau bukan. Yang pasti ahlul kitab itu adalah agama-agama Allah juga yang diturunkan kepada nabinya. Kalau Yahudi itu kepada Nabi Musa, Nasrani kepada Nabi Isa ya. Itu kan sama dengan Islam. Agama dari Allah juga. Yang asli. Hanya persoalannya diubah-ubah oleh mereka itu. Ya. Kitab-kitabnya diubah, itu banyak kan? Kitab itu. Kalau amandemen. Kalau Quran kan nggak ada perubahan ya. Asli memang. Asli. Boleh Pak Ita. Boleh. Kecuali Islam kan dulu. Kalau masih ada ahlul kitab yang benar-benar real kayak gitu, terus udah dicoba. Udah diuji, terus ada kayak gitu, itu boleh menikah atau enggak? Boleh. Kalau udah teruji. Kalau betul-betul dia. Kalau laki-lakinya yang muslim berarti Sama. Oh, sama juga. Sama, iya. Itu berlaku untuk laki-laki aja. Sama. Perempuan atau perempuan ke laki-laki. Sama laki-laki ke perempuan ke laki-laki. Yang murni. Iya, sama yang murni. Sudah nemu. Oke. Mereka kan punya 4 versi. Lain lagi silakan. Mungkin udah ada kajiannya. Barangkali ada kajiannya dari kita. Oh iya. Asal ada kitab yang generasi berapa yang masih murni gitu. Iya, itu saya nggak tahu itu. No, belum ada ini ya. Iya. Oke. Akeh berkeliaran ya. Tapi sambung. Iya, tanya Ustaz. Ya seperti pertanyaan tadi Mas Yusuf tadi ya soal yang lagi ramai sekarang kan ibaratnya huru-hara sekarang lah di dunia itu Ustaz ya. Mungkin kita ada pikiran wah ini kita gimana ada kepanikan atau kekhawatiran itu untuk sikap kita sebaiknya seperti apa Ustaz untuk menyikapi hal tersebut Ustaz. Tentang huru-hara tentang Iran tadi perang itu lah huru-hara akhir zaman gitu katanya. Kiamat sudah dekat. Iya, sikap kita selaku warga Indonesia, baik yang ada di luar maupun yang ada di tanah air, mengikuti tugas-tugas kita ya. Yang pertama, kita sebagai warga negara harus tunduk kepada aturan negara.
Kemudian yang kedua kita tugas-tugas individu, baik sebagai Abdullah, dia harus memenuhi kewajiban-kewajiban agama. Kemudian sebagai khalifah fil ardi, sebagai orang yang mengisi, meramaikan dunia, ya sesuai tugasnya. Kalau dia di sini ya kerja di pabriknya masing-masing, ya tidak boleh ke pabrik orang lain. Kemudian karena Iran itu dalam ukhuwah diniyah ya, atau ukhuwah Islamiyah, ya kita hendaknya mendoakan aja. Mendoakan mudah-mudahan diberi kemenangan oleh Allah SWT. Karena hegemoni Amerika dan Barat, itulah Amerika ya. Israel itu kan belum ada yang berani negara manapun itu ya. Yaitu perlu kita acungi jempol satu-satunya, itu Iran. Luar biasa. Memang kan dari siapapun itu kalau kezaliman ya, hegemoni itu nggak boleh ya. Maka dari itu walaupun negara kuat manapun ya harus dilawan. Tidak. Mana Pak RT nya sudah mana? Yang terakhir. Enggak ada dulu tadi ya. Siapa? Pak RT. Oh. Ini Ustaz, saya mau tanya. Kan keseringan kita itu dikasih tahu-tahu di doktrin atau apapun dan jenisnya soal anak yang durhaka. Sebenarnya itu ada nggak sih apa itu orang tua durhaka kepada anak? Kan biasanya kan kita disuruh kamu jangan jadi anak yang durhaka gini, kasih contoh main kundang dan seterusnya. Sebenarnya itu di Islam sendiri itu seperti apa? Ada nggak orang tua durhaka pada anak? Gitu. Iya, baik. Ada nggak anak yang durhaka kepada Orang tua yang orang durhaka. tuanya? Bahasanya apa ya? Mungkin bukan durhaka mungkin ya, tapi tidak memenuhi hak anak ya. Ya kalau itu banyak kira-kira begitu ya. Ada juga, artinya sangat mungkin terjadi ada orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya kepada anak ya kan. Kewajiban kepada anak itu kan memberikan nafkah, kemudian mendidiknya. Kalau tidak mampu mendidik sendiri, ya disekolahkan. Nah itu memberi nama yang baik salah satunya. Kalau itu tidak dipenuhi, itu kan namanya sudah tidak memenuhi kewajibannya ya. Sama juga kan anak kan harusnya tunduk pada orang tua, mendoakan. Kalau dia melawan, kurang ajar ke orang tua, itu kan namanya durhaka. Ya sama. Hanya secara kasih sayang ya. Mungkin susah untuk mungkin lebih banyak anak yang durhaka kepada orang tua daripada orang tua yang tidak memenuhi hak-haknya. Rata-rata kan orang tua itu kasih sayang itu tinggi. Mungkin yang tidak begitu hanya 1-2 mungkin. Artinya kemungkinan terjadi itu lebih banyak kemungkinan anak kepada orang tua daripada orang tua kepada anak. Karena sejarah membuktikan memang kasih sayang orang tua kepada anak itu luar biasa dan tak terbatas. Saya melanjutkan hubungan orang tua dan anak. Kalau ada orang tua yang seumpama dianya itu ahli surga, sedangkan anaknya itu jadi ahli neraka, apakah itu anaknya itu nanti bisa menarik orang tuanya ke neraka? Jadi anaknya masuk neraka gitu ya? Iya. Di dalam beberapa keterangan itu bisa terjadi. Misalnya begini contohnya kalau di kitab-kitab itu. Jadi anak itu protes nanti.
Kenapa saya masuk neraka sedangkan orang tua saya masuk surga? Padahal saya menyebabkan masuk neraka itu kan karena ini. Misalnya karena kedua kali ini. Kenapa saya begini? Karena misalnya tidak dididik oleh orang tua, tidak disekolahkan, sehingga saya tidak tahu bahwa ini adalah pelanggaran saya lakukan. Itu karena saya nggak tahu. Kenapa saya nggak tahu? Karena tidak dididik oleh orang tua, tidak disekolahkan. Itu di kita begitu. Terus kalau seandainya anak itu anak dari hasil hubungan yang tidak baik, semua kayak anak haram gitu. Gimana? Dicoba tadi. Kan, kalau menurut agama kan katanya kalau anak itu nggak wajib dinafkahi. Nah itu gimana itu? Kita gimana ya? Semua itu kan anak hasil itulah zina. Kita kan kalau di Islam katanya nggak wajib nafkahi gitu. Nah sedangkan kita ini udah bertobat dan masuk surga. Sedangkan anak itu jalannya sesat dan masuk neraka. Apakah itu masih sama seperti itu? Oh, jadi anak ini saya luruskan dulu ya. Anak Anak dari yang dihasilkan hubungan Zina. Di luar nikah. ya di luar nikah lah ya. Iya. Di luar nikah. Yang swasta gitu. Maksudnya bukan swasta orang ya bukan, tapi hubungannya swasta. Saya mengambil ke sana. Artinya di luar ya nggak nikah lah gitu ya. Itu di dalam Islam masih diperdebatkan itu nasabnya ke siapa. Ya, nasabnya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu tidak bernasab kepada ayahnya, bapaknya, tapi kepada ibunya. Kepada ibunya. Jadi nasabnya itu kepada ibunya. Tentang tanggung jawab ya, menurut mazhab Syafi'i ya tanggung jawabnya ibu. Nasab dari ibu ya. Tetap. Tapi secara kemanusiaan ya, seharusnya bapak juga iya tanggung jawab. Kalau mazhab Hanafi mengatakan itu tetap walaupun di luar hubungan itu tetap kepada bapaknya. Jadi di dalam Islam itu ulama berbeda pendapat ya. Menurut Hanafiyah tetap bernasab kepada bapak biologisnya. Kepada bapak biologisnya. Sehingga dia tetap berkewajiban menafkahi dan segala macam. Terus nanti kalau di akhiratnya gimana tuh? Ya, dituntut. Tetap dituntut. Tetap ya. Tetap dia namanya orang tua tetap berkewajiban ya. Menafkahi anaknya. Swasta. Berarti kayaknya kayak sing swasta. Itu kan adanya ini bernasab ke siapa itu kan nanti ini ketika anak itu mau nikah nanti walinya siapa, kemudian juga ketika orang tuanya meninggal apakah dia itu mendapatkan warisan atau tidak. Kenapa penting memastikan ini nasabnya ke siapa itu, karena nanti akibatnya kepada pernikahan dan kewarisan. Kalau seandainya itu kan yang nasabnya yang ada wali pernikahan itu kan kayaknya di Islam apa ya? Kalau seandainya beda agama itu kan apa masih butuh wali? Kayak semua Kristen atau Buddha gitu. Kan nggak boleh nikah maksudnya. Ya kan itu Ilegal. hubungan swasta. Ilegal. Ilegal. Secara gimana persiapan? Aku sih ngerti ya arah ini gitu. Apa? Itu kan swasta. Ya, sementara kayak apa kalau beda agama kayaknya nggak butuh wali jadi Ya jadi nikah orang. kan cuma di Islam yang butuh wali buat pernikahan. Kristen atau Buddha atau yang lain kayaknya itu gimana tuh? Ya kalau mereka kan ikut aturan mereka ya. Ya pertanyaan saya itu kan seumpama yang anak swasta itu kan Swasta biasa.
Ya anak swasta itu kan semua kita kan muslim. Nah Iya. yang itu non muslim dan terjadi hubungan swasta. Terus Menghasilkan lahir anak, swasta. terus iya. Nah kita semua yang sini udah bertobat. Nah yang sini kan nggak ada pendidikan agama sama sekali karena itu udah beda agama gitu loh. Nah terus seandainya orang ini udah bertobat mati masuk surga. Nah anak ini kan karena non muslim berarti kan masuk neraka kan. Nah apakah dia itu masih bisa menarik Gitu. ininya? Iya gitu pertanyaan saya. Jadi Kalau sama-sama Islam kan saya tahu lah masih bisa karena nggak dididik gitu. Ini pertanyaannya kan karena non muslim nggak ada pendidikan Islam juga. Nah, lanjut pertanyaannya untuk lanjut. Pertanyaan lanjut. Bakalan ada Iya. pertanyaan rentet nih. Jadi anak yang swasta itu ya, Iya. anak yang Bisa swasta bisa. masuk neraka misalnya ya, Iya. neraka terus apakah ayahnya yang masuk surga itu ditarik ya? Tergantung ininya, sampai di mana usaha ayahnya ketika hidup mengajak mendakwahi dia untuk masuk Islam. Kalau sudah maksimal sudah lepas. Tapi kalau sama sekali dibiarkan, ya bisa, ya. Sama, ya yang penting kalau dia tidak melakukan usaha apa-apa untuk mengajak anaknya, maka dia bertanggung jawab nanti. Tapi kalau sudah diberi anaknya dipanggil berpengertian gini tapi nggak mau misalnya, Itu udah bisa. yes, ya, sudah lepas tanggung jawab. Siap praktek Pak Mas. Kalau tekan nikah mut'ah, nikah kontrak, Iya, iya. kontrak aja. Puncak. Lanjut pertanyaannya, tambah gawat. Bahas kunci. Pertanyaan marah-marah. Yang mana ngantuk. Agak semangat ini. Itu kan seandainya nikah mut'ah terus punya anak Pak Ustaz. Itu nasabnya ikut siapa Pak Ustaz? Jadi kita sebelum ke nasab ya, bahas dulu di kamar tenang. Nikah siri tuh sama tuh. Beda. Kasih beda. Beda. Ini masalah pernikahan. Aku sih mancing-mancing. Aku boleh janda hilang. Jadi nikah mut'ah itu adalah nikah berjangka ya. Seharusnya nikah itu kan nggak ada jangkanya. Iya. Nggak dijangkai. Walaupun nanti kenyataannya ada yang putus di tengah jalan kan. Tapi dari awal kan nggak mau membatasi sebenarnya. Nah, itu model pernikahan yang sah begitu. Tapi kalau dijangkai, saya nikah kepada kamu selama 1 tahun, 1 bulan, itu kan namanya. Itu nggak boleh, nggak sah itu. Nggak boleh. Dulu memang pernah terjadi di awal-awal Islam di masa Nabi, mut'ah itu berlaku dulu, tapi itu sudah dihapus, ya, sudah diamandemen, kan? Hukum itu sudah diamandemen. Berarti kalau seandainya itu terjadi. Sekarang nggak boleh, sudah nggak ada mut'ah. Zina berarti. Sama aja berzina berarti. Iya, Zina ya berarti. nggak sah. Swasta nggak berarti. ada. Swasta. Swasta aja mereka. Ya aku kan memperpanjang pertanyaanmu. Coba itu. Ayo Ustaz ini. Ya, jadi nggak usah coba-coba. Bukan ajume malah. Kontrak. Kontrak 4 tahun, nikah 4 tahun ya Pak. Masuk. Gitu terus. Kalau yang lain itu juga kan ikut seperti tadi teruskan dari Wah, bahasan terus. soal Terus. anak tadi. Ah, Kan itu tidak harus berhubungan, tapi cuma ada juga di rumah sakit di luar negeri itu donor sperma. Apakah itu nasabnya nanti seperti apa? Apakah sama seperti hubungan di luar nikah atau gimana? Gimana donor sperma itu? Saya nggak tahu gimana. Jadi ada di luar negeri beberapa yang katanya kualitas spermanya itu bagus katanya. Terus dia sengaja mendonorkan untuk
orang lain yang mau menerima. Emang ada Ustaz seperti itu. Kasusnya ada. Nah, itu nanti nasabnya seperti apa gitu kan. Masuk ke hukum Islamnya dulu Pak Ustaz. Ini yang anu kan Dunia saya sebenarnya nggak boleh kan ya. Kalau di Islam kan hukumnya kan itu Tidak jelas. boleh sama Nggak boleh, kan? Iya, nggak boleh. Ada fatwanya itu. Nggak boleh. Donor tuh. Kan perpanjang dengan Iya, jadi donor sperma itu nggak boleh. seperti itu. Itu yang dari di luar negeri. Ya enggak tahu. Jangan ditiru. Tentang anak durhaka tadi Pak Ustaz. Bagaimana kalau ada anak durhaka atau mempunyai kesalahan sampai orang tuanya meninggal dunia dan belum sampai meminta maaf, bagaimana cara menebusnya Pak Ustaz? Oh iya, baik. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan ketika orang tuanya itu meninggal ya, supaya tetap bisa mengampuni, sehingga dia itu dikatakan anak berbakti. Yang pertama mendoakan orang tuanya, yang kedua bersedekah atas nama orang tua. Misalnya saya mau sedekah kepada seorang ini, pahalanya saya diberikan kepada orang tua. Yang kedua, yang ketiga adalah melanjutkan tradisi baik yang dilakukan orang tua. Itu orang tua senang luar biasa itu di dalam barzah. Misalnya orang tua itu kesenangannya sholat tahajud, lalu anaknya melanjutkan, karena ayah saya senang sholat tahajud, maka saya akan lanjutkan kesenangan itu. Nah, kalau paling tidak tiga hal yang dilakukan itu sudah dikatakan anak yang berbakti, ya. Bukan anak yang durhaka sudah itu. Melanjutkan tradisi baiknya orang tua. Orang tua itu dulu punya tradisi apa? Ya. Ada juga gini, orang tua itu suka silaturahim ke keluarga. Itu dilanjutkan orang tua, senang luar biasa di alam barzah itu. Jadi seolah-olah dia tidak meninggal dunia. Kenapa? Karena kebiasaannya kita lestarikan, kita lanjutkan. Senang silaturahim ke kerabat-kerabat misalnya. Senang, pokoknya kesenangannya itulah, senangan yang baik-baik tentunya ya, itu dilanjutkan. Maka kita sudah tercatat termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ini Swasta. swasta. Ini pengalaman di kampung ya, di sekitar rumah. Jadi ada tetangga, dia kalau diundang, bahasanya disuruh, kan kita misalkan ngadain hajatan buat kirim doa kepada orang yang sudah meninggal. Nah, beliau itu kalau disuruh datang itu nggak mau, katanya mendoakan orang mati itu muskro, nggak ada gunanya katanya seperti itu. Itu gimana Ustaz menyikapi orang-orang seperti itu? Maksudnya dia kayak seakan-akan doa itu tak sampai. Seperti itu. Tapi mau makan pemberian makanannya itu mau. Tapi kalau suruh mendoakan katanya jawabannya seperti itu. Ngapain orang sudah mati nggak nyambung lah katanya seperti itu. Iya. Kalau di dalam tradisi kita ya, di Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti ya NU gitu kan. Dengan berdasarkan beberapa dalil dan athar daripada sahabat dan ulama itu sampai ya. Jadi bacaan baik Al-Quran ataupun amal-amal yang lain itu tetap sampai ya, kepada orang yang sudah meninggal dunia itu. Walaupun ya, kalau sedekah itu memang lebih utama orang itu bersedekah ketika hidupnya daripada setelah meninggal dunia ya. Memang lebih utama. Tapi walaupun lebih utama ketika hidup,
walaupun mati dia tetap sampai. Seperti yang saya contohkan tadi itu, saya ini bersedekah kepada orang lain tapi atas nama orang tua saya yang meninggal dunia, itu sampai. Begitu juga amal-amal bacaan-bacaan yang lain. Biasanya kalau yang enggak sepakat itu ya orang-orang di luar Nahdien ya, enggak percaya dia. Enggak percaya. Padahal Nabi itu tiap tahun ya itu menghauli Siti Khadijah. Jadi Nabi itu tiap tahun di hari wafatnya Siti Khadijah, di beberapa kitab menjelaskan Nabi itu menyembelih kambing. Ya, menyembelih kambing. Sekarang disebut haul itu. Ya haul, tiap tahun ya haul lain. Ini juga seperti yang saya jelaskan beberapa hari yang lalu, bahwa persaudaraan orang muslim itu tidak selesai di dunia ya, tapi sampai ke alam barzakh, sampai ke akhirat tetap ya. Bahkan nanti orang muslim sama orang muslim itu bisa memberi syafaat. Kenapa bisa memberi syafaat? Tadi itu karena cinta ya, karena cinta. Anak bisa memberi syafaat ke orang tuanya, suami bisa memberi syafaat kepada istrinya. Nah, Nabi karena mempunyai cinta yang paling besar dan mempunyai, memang oleh Allah diberikan syafaatul udma ya, syafaat yang besar itu, dia bisa memberi syafaat kepada umatnya yang misalnya yang kurang-kurang amal, tapi dia cinta kepada Nabi dengan baca sholawat yang banyak, dia bisa diberi syafaat oleh Nabi ya. Misalnya secara hitungan matematika ini sudah masuk neraka ya, sudah masuk neraka, tapi karena dapat syafaat dari Nabi, banyak selawat sehingga hubungan dengan Nabi itu sangat erat, maka bisa saja Nabi beri syafaat. Itu sangat logis sekali, terjadi juga di kehidupan kita kan begitu ya, sangat terjadi di kehidupan kita. Misalnya saya jadi panitia ya, ini ada panitia perlombaan misalnya, lomba main PS misalnya, tutup tanggal berapa? Tanggal 1 sekarang ya? Iya, 1 Maret. Nutupnya kemarin sudah tanggal 28 Februari itu tutup. Karena seminggu lagi akan ada perlombaan. Sekarang panitia sudah mau persiapan ini. Terus kemudian ada yang daftar. Maaf saya lambat, daftar sudah tutup. Jadi panitia semuanya sudah nggak bisa. Tapi ini maksa orang ini. Maksa, kemudian lapor ke ketua panitia. Katakan saya ketua panitianya. Nah, kebetulan yang daftar itu teman dekat saya. Kan bisa saja saya. Oh iya nggak apa-apa, kan masih belum mulai. Masuk aja. Ah, kira-kira begitu syafaat itu modelnya ya. Syafaat itu lobby lah kira-kira. Oh itu ya. Ya lobby dapat perhatian dari panitia. Oh iya nggak apa-apa, dimasukkan aja. Nah, kira-kira begitu. Jadi Nabi itu melobi Allah supaya umatnya ini tidak disiksa. Karena yang melobi Allah, yang melobi Rasulullah itu si Allah. Ya Allah bisa tahu. Gitu. Karena yang diminta itu ya, Nabi itu nggak minta apa-apa. Ummati. Jadi saking besarnya kecintaan Nabi kepada umatnya, umat yang diutamakan itu. Bagaimana saya kata Nabi dan tidak akan bisa memberikan syafaat kepada umat. Jadi sangat beruntunglah jadi umat Nabi Muhammad SAW karena sangat diperhatikan. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim kan itu. Jadi dia kepeduliannya sangat tinggi kepada kita sebagai umatnya. Bil mu'minina raufur rahim.